Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang kau cegah. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang mampu menolak ketentuanmu. Banyak-banyak baca doa ini supaya kita semakin yakin dengan takdir Allah. Orang beriman selalu baik sangka. Jika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Jika ujian menghampirinya, dia bersabar. Mengapa? Pasti selalu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, sawabiqul himam la takhriqu asraral aqdar, bahwasanya kita boleh berupaya, boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir Allah lah yang akan berlaku. Ayahanda ibunda Az-Zakirin wa Zakirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya jamaah penuh sampai belakang, dan ini sampai depan penuh, kita baik sangka sebagian jamaah kita sedang menunaikan ibadah haji. Dan saya mendoakan semua jamaah Az-Zikra yang hadir, yang mengikuti melalui Facebook, yang mengikuti melalui YouTube, yang mengikuti melalui Instagram, insya Allah semua menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bisa wukuf di Arafah, semua bisa menunaikan ibadah haji, semua bisa menunaikan ibadah umrah. Dan kita doakan mereka-mereka jamaah Indonesia yang masih menunggu visa, Allah takdirkan yang terbaik, Allah takdirkan menjadi tamu-tamunya. Mereka yang sudah berangkat ke tanah suci, Allah jadikan hajjan mabruran, sa'yan mashkuran, dzanban maghfuran, tijaratan lan tabur. Saya mengajak kita semua membaca kalimat talbiyah. Kita berdoa semua, azamkan dalam hati kita menjadi tamu-tamunya Allah. Semua bersama keluarga yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita sayangi, semua jamaah zikir, insya Allah bersama kita akan ada di tanah haram. Semuanya insya Allah dengan keyakinan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Takdirkan kami ya Allah kelak membaca ini di tanah haram-Mu. Kami semua dalam keadaan berihram. Semua jamaah haji tahun ini ya Allah, semua jamaah Sanematur ya Allah, semua jamaah Az-Zikra ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, takdirkan kami bisa berhaji berumrah bersama orang yang kami sayangi, bersama orang-orang yang kami cintai, bersama semua jamaah zikir ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, insyaallah ini menjadi doa kita semuanya. Jadi kalau mau berangkat umrah, berangkat haji gampang. Syaratnya daftar. Daftar. Ada travel Az-Zikra insyaallah. Ayah, bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, hari ini berbeda zikir kita dengan bulan-bulan yang lalu. Mengapa?
karena hari ini kita sedang berada di hari ketiga dari bulan Dzulhijjah. Semua amal soleh yang kita lakukan mencari ridha Allah hari ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan di hari-hari yang lain. Inilah kabar gembira, busyra, kabar gembira dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari yang Allah, yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sahabat sampai bertanya, tidak jugakah jihad fisabilillah ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya, tidak juga jihad fisabilillah kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak kembali sedikit pun darinya, alias mati syahid. Saya mau tanya, ini sudah pernah belum berangkat ke medan perang? Ini jamaah yang hadir hari ini sudah pernah ada di medan perang? Oh belum. Paling jauh medan merdeka ya. Allahu Akbar. Ayah bunda, kita belum ada di medan perang, tapi kita bisa mendapatkan kecintaan Allah lantaran kita beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Apa amalan itu? Di antaranya banyak-banyak zikir. Nah, ini yang kita lakukan. Surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat. Para ulama mengatakan ayyam ma'lumat adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Maka amalan zikir kita hari ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ayah bunda, makanya banyak zikir. Dan juga selain zikir, zikir secara umum, kemudian apa lagi? Banyak-banyak bertakbir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Pada hari-hari tersebut perbanyaklah bertahlil, bertakbir, bertahmid. Maka dulu Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Sayyiduna Abu Hurairah masuk ke dalam pasar, beliau berzikir, terdengar suara zikir takbir mereka, akhirnya orang-orang sepasar bertakbir semuanya. Maka sunnah namanya takbir mutlak. Kapan dilakukan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan hari tasyrik. Kita ini banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Perbanyak bertakbir di kendaraan, di lapangan, di rumah, di tempat kerja, di mana saja. Ini namanya takbir mutlak, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Adapun muqayyad, nanti ketika masuk tanggal 9 ya, pagi, kemudian sudah mulai bertakbir, masuk tanggal 10 kita Idul Adha, hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzul Hijjah, setiap selesai sholat fardu kita bertakbir, itu namanya takbir muqayyad. Maka ikhwah, perbanyaklah bertakbir. Nanti keluar dari majelis ini takbir, di mana saja perbanyak takbir. Kurban, amalan yang juga amalan istimewa, ikhwah. Ini sudah beli hewan kurban atau belum? Saya mau tanya, angkat tangan. Semua angkat tangan, siapa yang menginginkan tahun ini bisa berkurban? Angkat tangan. Mau dulu ya, yang mau, yang mau. Siapa yang mau? Masya Allah, takbir. Takbir. Insya Allah, Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah berikan rezeki, Allah berikan taufik dan hidayah bisa berkurban tahun ini. Jadi kalau dikumpulin udah berapa ekor kambing ini. Allahu Akbar, semua berkurban. Allahu Akbar, insya Allah iwah, Allah berikan rezeki kepada kita. Berkurban. Kami diajari dulu waktu di pesantren, diperkuat lagi ketemu dengan Abi Arifin, beliau ingatkan tentang kurban. Semangat! Berkurban, berkurban, berkurban. Biarlah nggak jajan dulu, makan baksonya dikurangin dulu, jajan-jajannya kurangin dulu, uangnya tabung, simpan, beli hewan kurban. Kalaupun tanggal 10 belum ada, insya Allah tanggal 11, tanggal 11 belum tanggal 12, tanggal 12 belum tanggal 13, masih boleh kita berkurban. Fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Insya Allah, kira-kira siap atau tidak? Insya Allah. Kalau memang satu keluarga, sebutlah 7 orang, tidak mampu untuk masing-masing. Siapa yang mampu dari keluarga itu? Katakanlah satu orang ayahnya mampu, ayahnya beli 1 ekor kambing, maka insya Allah sunnah kifayahnya sudah terpenuhi untuk keluarga itu. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Maka sunnah kifayah terpenuhi andai hanya mampu 1 ekor kambing untuk 7 orang dalam satu keluarga itu. Kurban, berkurban, berkurbanlah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita.
lambang ketakwaan kita terlihat bagaimana ikhtiar dan upaya kita untuk berkurban. Kalau memang tidak mampu juga berkurban, ikut jadi panitia kurban. Kalau tidak ikut panitia, hadir saat kurban disembelih, datang menyaksikan, mendoakan. Tapi jangan ngincer kakinya sama kepalanya. Ini kadang-kadang datang lebih sibuk daripada yang lain, dia ngambil pilih kepalanya, buntutnya, kakinya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nyembelih hewan pun tidak boleh menentukan bagian buat dia. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ayo berkurban. Az-zikra memfasilitasi ada penjualan hewan kurban, termasuk penyembelihan dan juga distribusi hewan kurban. Ayo ikhwah, kalau tidak di az-zikra, di mana saja berkurban. Tahun ini kita tekadkan insya Allah bisa berkurban. Dan kita mohon kepada Allah setiap tahun, bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun sampai dengan kita wafat insya Allah. Berikutnya banyakin amal soleh yang lain, sedekah. Sedekah contohnya juga amal soleh. Sebelum kita berzikir, kita sedekah dulu. Silakan tim infak untuk berkeliling. Diniatkan, coba periksa dulu dompetnya. Masih ada apa enggak? Periksa dompetnya. Kalau enggak bawa uang, boleh pinjem sama temennya. Kalau ndak pinjem, mungkin cincinnya mau dilepas, lepaslah cincinnya. Kalau kartu ATM masukin, tapi nanti kasih tahu nomor PIN-nya. Silakan tim ikhwah, tim infak berkeliling. Kenapa? Al-amal salih fiha ahabbu ilallah. Sedekah kita hari ini, infak kita berbeda dengan hari-hari yang lain. Kenapa? Karena berada di 10 hari awal Dzulhijjah. Sehat semuanya. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua semangat. Allahumma salli ala sayyidina. Sehat-sehatkan ya Allah. Berkahi kami ya Allah. Berkahi semua muhsinin, munfiqin, mutasaddiqin, waqifin, semua khuddamul ummah, semua jamaah zikir az-zikra. Ya Allah, kami semua ingin, kami niat tahun ini berkurban. Berikan kami kemampuan berkurban ya Allah. Allahumma salli. Yang berhaji ya Allah, karuniakan haji yang mabrurah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. أبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi semua, Allahumma salli. Takdirkan kami bisa menziarah
menziarahi kekasih baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sehat walafiat. Insya Allah terus semangat berzikir, semangat beramal soleh, semangat beribadah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi yang mampu saum, saumlah. Saum mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak seluruh hari, beberapa hari. Kalau tidak, ambil boleh sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Atau ambillah Senin Kamis, atau tanggal 8, tanggal 9. Paling tidak tanggal 9 Zulhijjah. Terus gimana kalau beda penentuan harinya? Kan 9 hari Arafah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah mengharamkan orang yang puasa hari Arafah tanggal 9 walaupun berbeda dengan penanggalan yang ada di Saudi Arabia. Dulu sudah dibahas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Imam Maliki juga sudah punya pendapat. Maka kalau ada perbedaan adalah keniscayaan. Dan bukan hanya Indonesia yang berbeda penentuan tanggal 1 Dzulhijjahnya. Beberapa negara Asia juga demikian. Mereka sama dengan yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Maka kita orang Indonesia ikut dengan apa yang ada di Indonesia ini. Jika kita punya pendapat harus sama dengan Saudi, silakan. Tapi jangan mengharamkan puasa orang yang dipuasa tanggal 9 Zulhijjah. Dan jangan bikin berita hoax. Siapa kita? Ilmu apa yang kita miliki sampai berani mengharam-haramkan puasa saudara kita? Betul memang kalau kita sudah meyakini tanggal 10 sudah jatuh, haram kita berpuasa. Maka tinggal pilih saja antum mau ikut yang mana. Az-Zikra insya Allah ikut keputusan pemerintah Indonesia. 10 Zulhijjah Idul Adha di Masjid Az-Zikra ini adalah tanggal 10 Juli. Maka tanggal 1 Dzulhijjah dimulai masuk dari kemarin hari Jumat. Sekarang tanggal 3 Dzulhijjah. Walaupun kemudian Saudi Arabia tanggal 9-nya adalah hari Jumat, sementara di kita hari Sabtu. Orang bilang tahun ini Haji Akbar. Ya. Siapa yang menamakan Haji Akbar? Allah. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 3 Allah sudah sebutkan Haji Akbar. Al-Hajjul Akbar. Yang disebutkan adalah bertepatan wukufnya hari Jumat. Guru kami punya pendapat. Umroh disebut Haji Asghar. Maka haji itu sendiri disebut dengan Haji Akbar. Setiap tahun ada ibadah haji. Maka itu Haji Akbar sesungguhnya artinya haji yang orang menunaikan ibadah haji. Maka insya Allah terus perbanyak amal soleh kita, perbanyak dan bertaubat kepada Allah, hindari maksiat, hindari kezaliman. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 36, pada bulan-bulan haram termasuk Dzulhijjah ini, maka tinggalkan perbuatan kezaliman. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Baik ayah, bunda, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah,
termasuk untuk memperbanyak amal soleh, kita membahagiakan saudara kita. Udah pegel juga dari tadi ya. Sekarang yang ikhwan, yang laki-laki, ayah-ayah, silakan yang di lantai ini, di lantai Umar Mukhtar ini, silakan semua menghadap ke kanan. Ayo semuanya menghadap kanan. Yang bunda-bunda yang di atas menghadap ke kiri. Ayo kita kasih hadiah. Insya Allah perbuatan baik kita hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruh tangan kita di atas punggung saudara kita. Taruh di atas punggung, nanti turunkan ke pinggang, kasih pijitan yang paling enak. Wah, belum disuruh sudah mulai ya. Ayo solawat naria. Allahumma sholli salatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Kasih pijit yang paling enak, dicintai oleh Allah. Halu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurbu. Turun ke pinggang. wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yusasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Sebentar. Enak atau tidak? Kalau merasa enak, bales dengan yang lebih enak lagi. Balik arah. Kalau tadi dikasih enak, jangan keenakan sendiri. Begitu, kalau dikasih enak, kasih yang lebih enak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang hadap sini lagi. Yang sekiranya pijitannya cocok, minta nomor teleponnya. Nanti undang ke rumah. Siapa tahu bisa besanan. Siapa tahu ada yang cocok jadi menantu. Allahu Akbar. Baik ayahanda bunda, Allah bahagiakan kita. Jangan lupa